podcast Peka Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Kenalin, nama aku Joce dan aku bakal nemenin Sobat Asik nih di episode kali ini. Kira-kira episode ini bakal bahas apa nih ya Sobat Asik? Semisal kalian kepo, ayo sekarang kalian cari posisi duduk yang nyaman, siapin minum dulu atau mungkin boleh juga nih siapin snack supaya kalian bisa stay tune terus bareng sama Joce sampai di akhir podcast kali ini. Oh ya Sobat Asik, Joce juga mau ngingetin nih, nanti di kolom komentar di bawah bakal ada link untuk pengisian mini quiz. Jangan lupa diisi ya Sobat Asik, soalnya di episode selanjutnya pemenang beruntung, ya satu orang lah ya, pemenang beruntungnya itu nanti bakal dapet e-money nih. Lumayan gak sih buat ya tambah nong jajan lah ya Sobat Asik. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Nah Sobat Asik, karena podcast Peka Psikologi ini biasanya membahas topik-topik yang seru seputar psikologi, tentu saja hari ini Joce nggak bakal sendirian. Joce bakal bahas satu topik yang asik banget, dan kali ini Joce bakal ditemenin sama Bu Tina selaku dosen dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Halo Bu Tina. Halo Jose. Oke. Gimana nih Bu kabarnya Bu? Ya puji Tuhan sehat. Sehat ya. Tahun baruannya gimana Bu? Ya biasa aja sih sebenarnya. Biasa, gak ada acara spesial gitu Bu? Tidak ada Jose. Di rumah aja gitu ya Bu ya? Iya di rumah aja, refleksi tahunan. Iya. Wah, refleksinya ngapain tuh Bu kalau boleh tahu? Ya mengevaluasi resolusi tahun baru yang lalu. Ya, yang semuanya tidak tercapai. Oh iya, sama sih Bu, relate ya. Ya? Iya betul, itu terjadi dari tahun ke tahun ya Bu Iya, ya. betul. Oke, tapi Bu, ini karena vibes-nya masih tahun baru gini, Joce mau cerita dikit nih Bu. Kemarin itu waktu tahun baru, biasa lah ya, seperti biasa, Joce tuh sempet tuh ngirim kayak ngirim kayak pesan gitu ya ke teman-teman Joce kan, ngucapin kayak Happy New Year, selamat tahun baru. Terus habis gitu ada satu balasan temen Joce nih yang bikin Joce agak gimana gitu Bu. Ibu bisa nebak nggak balasannya apa Bu? Waduh, apa ya? Mungkin mau deketin kamu Jose. Waduh, ya amin semoga. Tapi enggak Bu jawabannya Bu ya. Ternyata ini Bu, temen Joce ini tuh jawabnya kayak ngapain sih tahun baruan sama aja gitu kan. Orang aku loh sekarang udah broken home, males wes aku gitu. Kayak aku udah males kayak menjalani tahun baru. Apa sih tahun baru itu, dia tuh kayak gitu. Jadi Joce juga sempet kayak, hah anak ini kok gini gitu. Dan terus Joce akhirnya kepo tuh sama kata yang dia sebut, alias kayak broken home gitu. Karena ya setahu Joce sih mungkin dia emang orang tuanya baru berpisah gitu ya Bu ya. Jadi mungkin dia emang masih agak masih mungkin belum bisa menerima atau gimana gitu. Cuman Joce jadi kepo Bu ujung-ujungnya. Kayaknya sebetulnya tuh fenomena broken home yang lagi ya sekarang juga lagi marak sih ya Bu ya kayaknya ya Bu ya. Itu tuh apa sih Bu sebenarnya? Oke. Iya. Sebenarnya ini Jose, istilah broken home ini memang sering kita dengar ya sehari-hari gitu. Betul. Memang ada yang beranggapan bahwa broken home itu dalam arti orang tuanya bercerai gitu ya. Tapi istilah broken home ini sebenarnya lebih luas daripada itu gitu. Nah, kalau kita melihat dari term broken home itu artinya adalah dalam suatu keluarga ada disfungsi dalam keluarga tersebut. Nah, jadi ada konflik yang berkepanjangan sehingga membuat relasi dalam keluarga itu menjadi tidak sehat. Nah, atau kalau kita pakai istilah zaman sekarang terkesannya hubungannya toksik di sana. Nah, sebenarnya pengertian broken home itu meluas seperti itu sih sebenarnya. Jadi tidak hanya terbatas pada keluarga yang mengalami perceraian di sana. Jadi ada keluarga yang mungkin orang tuanya belum bercerai, tapi sudah ada dalam situasi broken home itu saat hubungan antar anggota keluarganya sudah tidak sehat di sana. Berarti nggak cuma dalam hubungan pacaran gitu ya Bu, yang ada toksik ya, dalam keluarga pun bisa ya toksik gitu ya. Dimana ada manusia saling berinteraksi mungkin saja ada fenomena toksik. Benar. Nah tapi Bu, kalau misalnya istilah broken home sendiri kan terkesan kayak konotasinya negatif gitu ya. Kalau misalnya dalam dunia psikologi atau mungkin dalam ya gitu, ada nggak sih istilah-istilah lain gitu untuk menyebut term ini sendiri gitu? Ya, kalau dari segi term psikologi ya memang istilah broken home ini sebenarnya juga
ya lumrah dipakai juga. Cuma memang kalau dibilang pakai term psikologinya ya, berarti mungkin keluarga yang disfungsional gitu ya. Jadi dalam kondisi relasi yang tidak sehat lah dalam keluarga tersebut. Tapi istilah broken home ini juga karena kalau kita belajar psikologi itu kan ilmu yang mempelajari perilaku manusia ya. Betul. Otomatis kita akan menggunakan istilah yang sering dipakai masyarakat karena supaya masyarakat juga lebih memahaminya gitu loh. Cuma memang tugasnya kita sebagai seorang yang belajar psikologi, kita harus meluruskan apa yang sebenarnya menjadi arti dari istilah tersebut. Nah, kadang kan seperti saya bilang, di masyarakat ada istilah yang jadi menyempit. Nah, sepertinya broken home ini. Orang-orang hanya menganggap bahwa, oh, broken home ini adalah kondisi keluarga yang dari perceraian gitu. Padahal kan sebenarnya tidak juga gitu. Seperti itu, Josie. Wah, ini juga jadi informasi baru ya buat Joce. Soalnya Joce kira juga kayak, oh ya kayaknya emang kalau misalnya orang tuanya cerai berarti anak ini broken home gitu. Ternyata enggak. Nah, terus habis gitu di masyarakat sendiri kan sudah tersebar tuh Bu stigma semacam itu gitu. Terus habis itu apa ya? Kenapa sih kok maksudnya masyarakat itu masih sering gitu menganggap bahwa orang-orang yang berada dalam kondisi mungkin kayak anak yang orang tuanya sudah bercerai atau mungkin emang anak yang kayak kalau misalnya hubungannya toksik kan berarti kayak yang biasanya suka ditinggal sama orang tuanya atau mungkin jarang bertemu dengan orang tuanya gitu-gitu tuh kenapa sih kok di pikiran masyarakat stigmanya jadi buruk gitu? Kira-kira kenapa Bu? Ya, karena memang kalau di stigma masyarakat ini kan menganggap bahwa karena melihat dari beberapa sampel kasus ya. Nah, jadi bahwa di masyarakat itu ada keyakinan bahwa oh, anak-anak dari keluarga yang broken home biasanya perilakunya ini cenderung negatif, ya kan? Nah, seperti misalnya mungkin melakukan perilaku-perilaku yang melanggar norma, gitu ya. Kemudian dikaitkan bahwa oh iya ini karena dari keluarga yang broken home, sehingga istilahnya kurang kasih sayang, kurangnya pengawasan dari orang tua, sehingga muncul label semacam itu dari masyarakat. Karena kan kita bisa menganggap bahwa masyarakat ini kan cenderung digerakkan oleh norma-norma ya, norma-norma sosial. Jadi jika ada suatu perilaku yang kelihatannya berbeda dari mayoritas, ya akan dicari ya penyebabnya. Oh mungkin ini dari keluarga yang tidak utuh misalnya. Jadi ada pengaitkan dengan penyebab bahwa dari latar belakang keluarga seperti itu, Josie. Oke. Tapi sebenarnya itu kan kalau stigma masyarakat ya berarti ya karena orang anaknya ini jadi begini karena begini apa gitu. Cuma aslinya nih Bu, kayak maksudnya dalam realitanya tuh sebetulnya pengaruh apa aja sih yang bisa diberikan kepada kondisi anak nih dalam yang maksudnya dalam keluarga yang seperti itu gitu. Maksudnya kayak ya bisa jadi kan dia bertingkah negatif, cuma masa negatifnya selalu yang kayak melanggar norma dan gitu-gitu. Ada nggak sih pengaruh-pengaruh lain gitu untuk maksudnya anaknya? Kondisi yang dialami oleh anak-anak yang broken home ini ya? Iya betul. Ya, kalau sebenarnya kita berusaha mengeneralisasi ini kan tidak ada ya. Tapi kalau kita berlihat dari karakteristik perilaku mungkin ada. Nah, yang pertama mungkin kondisi anak-anak yang berada dalam situasi broken home. Pertama mungkin ada permasalahan secara emosi ya. Mungkin dari segi ada perasaan-perasaan kesedihan yang mendalam ya, mungkin ada perasaan marah juga, kecewa juga, entah itu ke orang tuanya atau anggota keluarga yang terlibat di dalamnya. Nah itu kan ya kalau kita berbicara soal konflik tuh pasti 3 emosi ini kan sering ada ya, hadir ya gitu. Karena konteksnya sebenarnya begini Josie, keluarga itu bukan berarti keluarga yang harmonis, keluarga cemara itu adalah keluarga yang tidak berkonflik sama sekali ya. Kalau kita pahami dari segi teori systemic family therapy itu adalah keluarga yang harmonis, keluarga yang rukun itu adalah keluarga yang mampu berada di kondisi yang namanya equilibrium. Ya, atau istilahnya homeostatis ya kan. Pasti udah pernah dengar ya Josie ya, teman-teman yang lain juga. Jadi dalam kondisi keseimbangan. Jadi saat ada isu-isu, ada konflik ya, ada permasalahan yang muncul, biasanya akan mengarah ke disequilibrium, terjadi ketidakseimbangan. Nah, tapi setelah masalah ini selesai, pasti akan kembali lagi kan ke equilibrium. Nah, dalam keluarga-keluarga broken home, ini tidak terjadi. Jadi dari kondisi equilibrium, itu akan ke ketidakseimbangan. Jadi tidak mampu kembali lagi ke kondisi stabil. Nah, jadi
itu yang perlu pertama kali kita sorot dulu ya, bahwa ada ketidakmampuan untuk kembali ke semula. Nah, oleh karena itu berarti kan konflik ini juga tidak terselesaikan. Nah, anak-anak yang dalam kondisi broken home itu akan mengalami perasaan seperti itu, kesedihan, kemarahan, ya, kecewa. Bahkan ini nanti mungkin akan mempengaruhi rasa kepercayaan dirinya ya. Mungkin akan merasa bahwa oh, keluarga saya ini kok nggak utuh, kok nggak sama seperti keluarga yang lain ya, kok harmonis kayak gitu. Nah, ini yang mungkin akan dialami oleh anak-anak yang dalam kondisi keluarga tersebut. Oke. Nah, tapi Bu, berarti kan konfliknya bisa macam-macam gitu ya. Terus kalau misalnya kita ini deh, mungkin bisa jadi ini agak menyimpang atau entah gimana, cuma Joce jadi kepo. Kan akhir-akhir ini banyak juga, bukan akhir-akhir ini sih, dari dulu juga banyak anak-anak yang kayak ada di bawah lingkungan orang tua yang strict parents gitu. Nah, apakah kira-kira anak-anak yang emang berada di bawah pressure dari orang tua yang emang disiplin dan kayak selalu mengatur kehidupan mereka itu bisa masuk ke tahap, maksudnya masuk ke broken home ini sendiri, Bu? Maksudnya dengan gaya pengasuhan orang tua yang terlalu strict ya, terlalu otoriter mungkin. Betul. Ya, mungkin bisa juga menjadi salah satu ya. Cuma memang kita harus sepakat dulu kondisi terlalu strictnya itu seperti apa. Gitu. Nah, apakah memang terlalu berlebihan? Nah, tapi kalau dalam kondisi bahwa anak-anaknya yang mengalami pengasuhan tersebut memang sudah mengalami tekanan yang besar gitu ya. Kembali lagi kita ke konteks awal tadi. Kondisi broken home itu apa? Saat kondisi keluarga tidak sehat gitu kan. Nah, mungkin tuh bisa masuk ke term broken home di sana. Apalagi mungkin ditambah kalau relasi antara orang tuanya juga tidak baik gitu ya. Ada konflik. Nah, itu mungkin bisa menguatkan gitu. Jadi memang perlu dicermati dulu sih. Memang kita juga tidak boleh terlalu gampang yang menilai, oh ini keluarga saya broken home gitu kan, karena ada konflik. Nah, kembali lagi clue-nya, apakah setelah ada konflik keadaan bisa baik kembali nggak, bisa seimbang lagi nggak gitu. Nah, kalau memang tidak bisa, sepertinya kok ada sakit hati di antara satu atau dua anggota keluarga lainnya, tidak mampu lagi memberikan rasa kepercayaan satu dengan yang lain, komunikasi di antaranya juga tidak baik. Nah, mungkin itu tanda-tanda mengalami broken home. Nah, tapi selama masih ada komunikasi, selama masih ada keinginan untuk saling memperbaiki, saling mencari jalan keluar ya, saya rasa itu masih dalam kondisi keluarga yang biasanya. Oke. Keluarga semi cemara gitu ya, Bu. Ya, konflik masih ada lah di dalam semua relasi kan juga ada. Iya, betul. Oke. Nah, jadi tadi sempat ada disinggung dari cara parenting mereka juga ya, Bu ya. Bu Tina sendiri kira-kira kalau misalnya Joce tanya, pola asuh atau mungkin parenting itu harusnya gimana sih, Bu, idealnya kalau yang baik gitu lah ya istilahnya gitu. Itu tuh harusnya gimana sih, Bu? Ya, parenting yang baik itu memang ya sebenarnya banyak tipe-tipe parenting ya kalau benar. ya. Cuman tapi memang yang menurut penelitian hasilnya yang paling baik itu adalah tidak terlalu strict, tidak terlalu melonggarkan ya, terlalu istilahnya memanjakan ya, tapi dari segi yang lebih demokratis ya, lebih empowering anaknya gitu ya. Kelebihannya apa itu yang disorot, memberikan penjelasan kepada anak kalau ada aturan tertentu seperti apa. Nah, jadi tidak hanya menuntut anak harus ini tapi tidak dijelaskan kenapa gitu kan. Kalau anak kecil kan seringnya kenapa harus begini, kenapa nggak boleh pulang malam misalnya gitu ya. Nah, tapi orang tua yang mampu menjalin komunikasi itu ke anaknya. Nah, apa yang ingin membuat orang tua mengeluarkan kebijakan ini, peraturan ini. Nah, itu mampu disampaikan ke anak. Nah, jadi dalam konteks orang tua itu ya harus bisa jadi teman ya, tapi harus juga bisa menjalankan fungsi monitoringnya, mengawasi, disiplin. Nah, jadi tidak terlalu ekstrim kiri maupun ekstrim kanan. Betul. Sehingga anak itu dalam keluarga merasa nyaman, merasa didukung dan mampu bertumbuh dengan baik gitu loh. Nah, jadi kalau ada apa-apa, misalnya ada permasalahan yang dialami, dia bisa mau cerita ke orang tua. Terbuka gitu ya. Iya, jangan sampai pertama dia datang bukan orang tua tapi orang lain yang mungkin kita belum tahu kredibilitasnya seperti apa gitu. Oke. Nah, tapi Bu, kalau misalnya pola parenting seperti itu tadi, jika diterapkan di dalam keluarga yang emang mungkin orang tuanya sudah pisah atau sudah bercerai gitu, apakah masih bisa ya, Bu? Atau emang kayak ya udah, maksudnya kayak yang
menang hak asuhnya yang harus bertanggung jawab penuh gitu. Iya. Apakah seperti itu? Pasti bisa ya. Nah, dan memang kalau orang tua konteksnya sudah berpisah gitu ya, mereka kan melakukan namanya co-parenting. Ya, jadi pengasuhan yang berdampingan gitu loh. Memang tidak di satu rumah yang sama lagi, tapi tetap ada pembagian tugas. Nah, kunci dalam co-parenting itu adalah bahwa kedua orang tua ini sama-sama punya komunikasi yang baik. Ya, ini balik lagi kan. Ya kalau dalam semua relasi komunikasi itu yang nomor satu sih. Betul, Ya, betul. jadi harus punya komunikasi yang baik antara kedua orang tua ini. Kemudian harus ada saling menghargai. Nah, jadi itu juga penting. Nah, karena kan ya sudah tidak satu rumah, kita juga ya mungkin sudah berproses masing-masing ya, tapi demi anak tentu itu harus ego masing-masing kan harus diturunkan. Nah, jadi yang pertama itu co-parenting yang rukun. Kemudian kedua, jangan menempatkan anak itu dalam posisi sebagai orang yang di tengah. Ya mungkin saya pernah dengar cerita ya, misalnya, misalnya waktu orang tua mau bercerai atau sudah bercerai, orang tuanya akan bertanya, kamu mau ikut mama, papa gitu ya, Iya, itu sering terjadi ya. Benar. Kalau saya mendengar cerita-cerita dari anak-anak korban perpisahan orang tuanya kan sering begitu, ditanyain, kamu mau ikut mama apa ikut papa gitu ya. Ya ini pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dilontarkan gitu ya. Saya rasa kalau Jose sedewasa ini juga ditanya sama papa mama, Jose mau ikut papa apa mama? Jose jawabannya apa? Bingung nggak? Iya. Bingung, apalagi anak yang masih kecil ya. Nah, oleh karena itu contoh pertama. Contoh kedua, jangan sampai saat orang tua sedang berkonflik melibatkan anaknya. Nah, kan sering juga ya. Betul. Kamu bilang sama papamu nih gitu. Coba ngomong kamu sama mamamu gini. Jadi orang yang di tengah itu. Oh ya, jadi kayak perantaranya itu ya. Iya benar, itu kan ya kalau kita orang dewasa pun menjadi perantara orang lain yang sedang berkonflik tidak enak sama sekali ya toh. Nah, ini akan membuat anak ini menjadi kok gini ya. Nah, nanti kalau dia salah ngomong bisa aja anaknya menjadi sasaran juga. Nah, ini yang harus dicegah. Jangan melibatkan anak dalam konflik orang tua. Tuh, dan kemudian yang ketiga juga harus ada disiplin ya, disiplin yang konsisten. Jadi misalnya kalau salah satu orang tua mengatakan, oh ini nggak boleh, terus si anak datang ke papanya misalnya, oh boleh, nah itu kan terjadi inkonsistensi. Nah anak juga akan masa loh, berarti kalau mau ya ke papa aja gitu. Jangan sampai ada terjadi disiplin yang inkonsisten. Jadi harus saling menghormati antara orang tua tersebut. Nah dengan melakukan, dan kemudian sih sebenarnya masih banyak ya, bisa juga, tapi orang tua juga harus ini ya, mendukung anak, memotivasi anak, karena anak-anak dari korban perceraian, perpisahan orang tua itu kan ada dampak-dampak negatifnya. Dia akan merasa minder, akan merasa self esteem atau harga dirinya akan rendah gitu ya. Nah itu tugas orang tua untuk menenangkan dan mendukung bahwa tidak seperti itu, tidak harus seperti itu. Nah, bagaimana cara orang tua membekali, mendukung anaknya, itu tugas orang tua. Nah, sehingga makanya kalau Josie perhatikan kan ada anak-anak yang dari keluarga broken home tapi tidak terpengaruh dampak negatif ya. Iya, ada yang terpengaruh dampak negatif. Betul. Nah, itu di sana adalah hal pembedaannya. Oke. Nah, tapi Bu, itu kan berarti kan poinnya komunikasi lagi. Nah, tapi semisal orang tuanya mungkin bercerai karena salah satu mungkin abusive gitu, Bu. Nah, itu kan ya kalau misalnya kita pikir secara logika juga kayak mau komunikasi pun susah gitu ya kan. Kalau kayak gitu terus gimana dong, Bu? Kan kayak kesannya kayak jalan buntu dong berarti gitu. Nah, kalau kondisinya seperti itu ya memang banyak juga ya. Ini pertanyaan yang menarik. Nah, ini tugas dari orang tua yang tetap mendampingi. Ya tugasnya memang jadinya lebih berat ya, kan dia harus kan sendiri single parent ini ya. Istilah single parent ini kan dia harus punya beban tanggung jawab yang double gitu. Yang biasanya harus bisa dibagi dua, sekarang harus jadi satu. Gak apa-apa, tetap sebagai single parent juga melakukan yang tadi. Nah, mungkin ada sisi gampangnya ya, atau plus minusnya ya. Iya, benar. Gampangnya kan masih kedisiplinannya konsisten ya. Iya, benar. Tapi satu sisi yang lain adalah ketidakhadiran sosok
salah satu orang tua itu juga berpengaruh kan. Nah, tapi selama single parent ini dapat memberikan kasih sayang, memberikan pembimbingan, dukungan terhadap anak ini, ya saya rasa anak juga akan bertumbuh dengan ya baik juga karena sudah banyak kasus-kasus seperti ini ya. Artinya anak itu harus mendapat sosok kedua orang tuanya di single parent ini gitu. Nah, itu memang tugasnya lebih berat. Tapi bukan tidak mungkin bahwa anak dengan yang diasuh oleh single parent juga akan bertumbuh menjadi anak yang luar biasa. Baik. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya nih, Bu. Nah, pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu Tina ada nggak nih kayak maksudnya mungkin tips atau apa ya, kata-kata semangat gitu untuk teman-teman kita ini mungkin yang lagi nonton, terus habis gitu mungkin mereka merasa kayak, oh ini kayaknya keluargaku begini nih, entah mungkin mereka di keluarga yang emang orang tuanya bercerai atau mungkin yang ada toxic relationship-nya gitu. Ibu ada nggak kayak mungkin kata-kata motivasi atau kata-kata dukungan untuk mereka semua yang lagi nonton? Ya, yang pertama sih memang ini situasi yang tidak menyenangkan ya, dan mungkin bagi beberapa orang kan berat sekali. Nah, yang pertama sih adalah sebagai anak posisinya harus punya pemikiran bahwa bedakan konflik yang dialami orang tua dengan konflik pribadi. Kebanyakan anak-anak merasa bahwa ini konflik orang tuaku ini juga gara-gara mereka mendapat. Tapi ini untuk mencegah terjadi overthinking. Nah, jadi bedakan, pisahkan konflik orang tua dengan konflik. Nah, memang pada prinsipnya ada ya beberapa anak yang bisa mungkin karena konflik orang tua ini saya jadi terdampak. Ya, entah menyalahkan gitu ya. Tengah itu, atau dia merasa dia sebagai sasaran emosi dari orang tuanya, gitu ya. Iya, betul. Entah itu dalam arti kalau sudah bertengkar orang tuanya dia yang akan terkena hukuman atau pelampiasan emosi atau dan sebagainya. Nah, kalau itu dalam kondisi seperti itu, cara pertama tadi bisa membantu pisahkan konflik orang tua dengan konflik. Jadi ya anggap itu urusan, itu permasalahan orang tua dan yang bisa menyelesaikan adalah orang tua. Betul. Jadi anak itu nggak perlu harus berpikir keras apa yang harus kulakukan untuk membantu mereka, karena yang itu jadi orang dewasa itu adalah mereka. Itu pertama. Dari kedua ada proses acceptance, menerima entah itu kondisinya ya keluarga saya memang nggak harmonis, atau menerima orang tua saya sudah bercerai, sudah berpisah, tidak mungkin lagi bersatu. Itu perlu, ya. Karena kalau tidak ada penerimaan di dalam diri ini kan ada yang ganjel gitu ya. Iya, konflik dan dilema ya. Betul. Antara apa yang kita inginkan dan realita itu tidak ketemu. Betul. Dan itu akan berdampak pada dampak psikologis. Kayak rasa marah, rasa sedih, rasa kecewa akan mempengaruhi banyak aspek. Entah itu harga diri lah, kepercayaan diri ya kan. Itu yang pertama, yang kedua. Yang ketiga, ya memaafkan, forgiving. Itu juga penting. Baik itu dalam keluarga yang berbentuk atau pada keluarga yang sudah orang tuanya berpisah. Entah itu memaafkan situasi, memaafkan orang lain, ya orang tua atau pihak-pihak lain yang terkait, itu perlu. Karena konsepnya sama seperti memaafkan pada umumnya ya. Jadi betul. Memaafkan itu bukan untuk siapa-siapa, selain untuk diri kita sendiri. Supaya kita bisa move on gitu ya. Betul. Tuh. Kemudian cara yang keempat itu adalah bahwa coba cari perluas pengetahuan dan pengalaman. Nah, berarti pengetahuan ini ya banyak baca ya, banyak kan buku-buku pengembangan diri yang bisa membantu. Kalau enggak pengalaman sharing dengan orang yang mungkin punya permasalahan yang sama, yang udah berhasil mungkin melewatinya, kan bisa mengetahui testimoninya ya. Gimana cara dia waktu struggle itu. Saling belajar gitu juga ya. Itu oleh karena itu butuh dukungan sosial sih. Jadi makanya dengan cerita sharing ke orang lain kita saling merasa dikuatkan, merasa tidak sendiri. Nah, yang terakhir yang bisa membantu juga dari perjalanan spiritual seseorang ya. Menurut saya itu penting juga. Nah, jadi
Karena kalau kita berbicara keluarga ini kita harus memahami bahwa ada aspek-aspek yang tidak bisa kita kontrol. Kita ingin orang tua kita kayak keluarga lain itu kok papanya lo gini, ya, mamanya gini. so sweet, mamanya itu so sweet. Itu pertama itu yang kita lihat. Mereka tahu juga karena itu pasti ada konflik lah. Pasti ada isu-isu yang pernah terjadi ya mungkin tidak tampak saja di luar. Ya kan kalau kita lihat media sosial, sekarang betul. Jalan ke mana? Story-nya seneng-seneng terus nih. Kita melihat di dunia aslinya kita juga nggak tahu, gitu kan. Nah, entah mungkin itu hanya tampilan luar atau memang seperti konteks keluarga tadi, mereka memang ada konflik dari balik lagi ke equilibrium gitu loh, wajar. Nah, jadi keluarga yang harmonis bukan keluarga yang nggak ada konflik loh ya. Semua orang pasti pernah mengalami konflik, cuma kemampuan dia kembali lagi. Nah, oleh karena itu sadari bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Yang tidak bisa kita kendalikan itu hanya bisa dijawab dari perjalanan spiritual, ya kan? Betul. Tidak harus agama, saya kira tidak harus agama, tapi penting mempercayai bahwa ada hal-hal di luar kendali kita yang ada kuasa lain yang mengaturnya. Nah itu sangat bermanfaat untuk menolong dalam kondisi yang tidak baik. Yang lagi terpuruk gitu. Ya, benar. Jadi ini juga mungkin bisa dijadikan masukan gitu. Jadi saya kalau dalam komunitas keagamaan itu kan ada saling dukungan lebih ya. Betul. Why not gitu kalau memang itu bisa membantu, itu rasanya belum. Oke. Nah, Sobat Asik, nggak kerasa kita udah ngobrol banyak nih ya sama Bu Tina hari ini. Joce sendiri juga jadi lebih tahu nih tentang term broken home itu sendiri seperti apa. Yang awalnya Joce kira hanya mengenai keluarga di mana orang tuanya sudah bercerai atau berpisah, ternyata broken home sendiri itu juga bisa terjadi ketika ada toxic relationship nih antara satu anggota dan anggota lainnya di dalam sebuah keluarga. Tadi perbincangan kita juga sudah diakhiri dengan Bu Tina yang sudah memberikan pesan-pesan untuk teman-teman di rumah yang lagi dengerin yang mungkin sedang mengalami kondisi yang sama seperti ini. Nah, sebelum kita menutup episode kita kali ini, Joce sekali lagi mau ngucapin terima kasih nih ke Bu Tina. Thank you ya Bu ya. Oke, semoga kita kedepannya makin sukses terus ya Bu ya, apalagi di tahun yang baru ini juga ya. Semangat walaupun kondisinya sulit. Betul. Nah, itu Sobat Asik, kita harus tetap semangat ya. Kita nggak boleh menyerah karena jalan ke depannya itu masih panjang banget. Nah, oke, karena waktu kita yang udah makin menipis nih Sobat Asik, kayaknya kita harus berpisah di sini dulu nih. Tapi jangan sedih, karena episode kali ini bukanlah menjadi episode yang terakhir nih dari podcast Vokasi Psikologi. Kedepannya pasti bakal banyak episode-episode lain yang tentu saja nggak kalah asik dan menarik buat Sobat Asik dengerin. Terakhir, Joce juga mau ngingetin nih ya, iklan bentar. Tadi Joce di awal udah bilang bakal ada link untuk pengisian mini quiz di kolom komentar. Jadi Sobat Asik jangan lupa untuk isi linknya. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke video kita dan juga channel kita. Podcast Peka Psikologi, podcast asik pakai psikologi. Dadah!